Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Tepat pada tanggal 21 November 2022, Toyota Indonesia meluncurkan Kijang generasi ke-7 yang dinamai Toyota All New Kijang Innova Zenix. Dan di Surabaya baru resmi diperkenalkan pada tanggal 25 November. Kebetulan di awal Desember ada event dari Toyota di Surabaya dan ada unit test drive. Jadi bagaimana impresi dari Innova Zenix? Langsung saja tonton videonya sampai selesai. Nah, ini kita mau test drive Innova Zenix Q Hybrid. Nah, ini dibantu sama Mas Rizky, teman saya. Dan ini masih di briefing sama kru atau panitia dari test drive. Siap. Nanti kembali ke lobby dan stopnya merah itu dipencet lagi. Sebelum merasakan berkendara Innova Zenix, saya akan review sekilas kursi baris kedua Innova Zenix. Nah, ini kita coba duduk di baris keduanya Innova Zenix. Yang pakai ini maju banget ya. Nah, ini karena dia bisa slidingnya itu panjang ya. Karena dia captain seat. Captain seat itu memang khasnya kalau sliding pasti panjang. Untuk menggeser kursi bagian baris keduanya. Nah, ini kita duduk di Innova Zenix tipe Q captain seat. Ini untuk lumbar supportnya ini ada ottoman-nya ya. Nah, ini keren ini. Ottoman-nya ini yang bikin nyaman ya. Sebentar, ini karena depan mentok, mundurkan dulu. Nah, ini gila sih ini. Sekelas Innova punya kursi yang ottoman seperti ini, layaknya mobil premium ya. Sandanannya itu dia pakai elektrik, terus ditambah panoramic roof seperti ini dan ambient slide-nya yang biru. Ini nggak bisa diganti ya, warnanya kayak Alphard. Ini dia fix biru, tapi untuk lampu kabinnya masih halogen dan isi AC-nya jadi pindah ke samping. Kalau yang dulu kan di tengah, karena digantikan sama panoramic. Untuk di depan ini ada layar multimedia, tapi yang memang benar-benar nyaman di baris kedua itu captain seat-nya ada ottoman-nya, dan ini kualitas joknya juga kulit, jadi rasanya itu nyaman banget. Ketika perjalanan jauh ini pasti lebih nyaman daripada Innova Reborn atau Innova generasi ke-6. Ini nyaman sekali sih. Untuk kita mengembalikannya itu nggak bisa langsung reset gitu ya, kita harus set manual lagi ya, walaupun slidingnya masih ini ya, pakai tuas, dia belum elektrik, tapi untuk sandanannya itu sudah ada elektrik. Tak perlu lama lagi, langsung saja merasakan first impression berkendara Innova Zenix di jalan. Nah, ini saya sudah di dalamnya Innova Zenix tipe Q Hybrid. Ini tipe tertingginya Innova Zenix ya. Overall ini posisi duduknya jauh lebih proper daripada Innova Reborn, karena pengaturannya itu fleksibel sekali ya. Dia ada teleskopik, tilt steering, terus posisi duduknya juga lebih ergonomis. Dari kualitas setirnya ini juga, kulitnya juga bahannya bagus, karena dia sasisnya monokok ya. Itu kalau kena getaran seperti ini, kayak di paving ini, dia nggak kayak yang Reborn. Innova Reborn itu kerasa banget kalau dia itu sasis leather frame-nya itu getarannya itu khasnya leather frame. Kalau monokok seperti ini dia sasisnya lebih rigid. Nah, ini kita mau keluar mall. Ini karena hybridnya masih baterainya 3 bar ya, masih belum bisa ya Mas ya. Iya, nanti Iya. akan bergantian dengan mesin bensin. Jadi sistem hybridnya itu tidak seperti Corolla yang langsung on. Dia itu kalau mau ngaktifin EV mode itu harus 3 bar ke atas. Nah, 3 bar ke atas ini
masalahnya kita harus berkendara berapa menit ya untuk mengecas baterainya. Nah, overall goyangan suspensinya itu lebih proper, lebih enak, lebih smooth, lebih nyaman. Nah, tapi karena dia ringnya itu sekarang pakai 18 dan profilnya bannya itu lebih tipis, ya kalau kena getaran seperti ini sedikit terasa. Kalau mungkin yang lebih empuk itu yang tipe V atau tipe G, karena dia pakai ring 17. Ini sudah ada fitur TSS-nya. Sebenarnya TSS-nya ini cukup lengkap karena dia ada dynamic cruise control dan lane tracing assist yang bisa jaga setir ya. Dia bisa jaga ke tengah. Nah, ini rutenya mana, Pak? Lampu merah gitu. Oh, kiri. Nah, kalau lane tracing assist itu enaknya dia bisa ke tengah gini. Kalau lane lane departure warning itu dia nggak bisa. Dia hanya mengasis ke tengah. Kalau lane tracing assist itu benar-benar bisa menjaga kondisi di jalur di tengah terus. Ini serius bandingannya lebih enak ini sih. Jauh. Untuk pertama kalinya sebuah Innova menggunakan sasis baru dan meninggalkan platform yang lama. Enak banget ini kalau kota-kota dinyalakan lane tracing assist-nya itu. Tapi kalau orang yang nggak biasaan itu kayak rasanya kayak tarik-tarikan gitu sama setirnya. Nah. Tapi karena saya beberapa kali nyoba tes, jadi terbiasa. Ini adaptive cruise controlnya itu kita nggak bisa coba karena harusnya di tol, karena kalau di kota ini, di dalam kota rawan ya, banyak motor. Dan ini kita tes juga di jam-jam kerja, pulang kerja. Mewah itu mestinya seperti ini. Keren kan? Innova sudah memiliki panoramik seperti ini. Ini fitur yang membuat Innova Scenic itu terasa sangat-sangat mewah dan lega ketika kita malam hari. Itu sangat berguna karena bisa lihat bintang-bintang di luar. Tapi kalau panas, kalau siang atau sore kayak gini, nanti di kabin terasa panas. Nah, ini saya test drive ini dipandu dengan pihak Toyota, dengan Pak siapa, Pak? Dengan Imran tak? Pak Imron. Nah, ini kita diajak tes dengan beliau karena rutenya sangat terbatas kalau memang tes-tes seperti ini. Nah, dan di Innova Scenic ini entah kenapa ya saya sudah berjalan keliling-keliling dan memang rutenya terbatas. Ini barnya baterai itu belum naik-naik. Iya. Dan ini kita belum bisa memanfaatkan full EV mode ya, Pak ya. Padahal yang penasaran tuh yang EV mode-nya ya. Atau berkali-kali saya harus ngerem, Pak, biar baterainya itu cepat penuh. Enggak, Pak, karena memang mungkin rute perjalanannya pendek ya. Pendek ya. Jadi kalau memang nanti rute perjalanannya panjang, dia akan mengisi full baterainya, ya. Baru nanti dia bisa secara manual dialihkan dari hybrid ke EV mode dengan memencet tombol EV mode. EV mode ini ya. Ya, betul. Ya, dia memang karena baterainya juga bukan lithium ion, dia Masih pakai nikel, jadi ya harus ada beberapa syarat seperti itu. Tapi memang di Indonesia yang kaya nikel sih. Ya. Jadi Dan ya. nikel itu kelebihan lebih tahan panas Iya. baterainya. Dan ini ya pergantiannya juga nggak semahal lithium ion. Betul. Ya. Karena kalau pakai sistem hybridnya seperti Camry itu pasti jauh lebih mahal ya. Betul.
bisa 60 jutaan kalau ganti. Ini dengar-dengar Innova Scenic ini 30 jutaan kalau ganti 30 baterai aja. jutaan. Iya. Bener kalau itu. Kalau R3 kemarin 15 jutaan katanya. Ya memang Ada plus minusnya. plus minusnya. Harus beberapa banyak syarat seperti ini. Tapi overall mesinnya ini karena mesinnya Foxy ya, M20A FXS. Nah, kalau yang hybrid ada X-nya, itu dia tenaganya kan lebih kecil. Jadi kalau di kota-kota ini sudah cukup sih kalau menurut saya. Bensin dengan tenaga 150 itu sudah cukup. Tapi kalau yang full bensin, yang bukan hybrid ya, itu tenaganya bisa 170. Dan itu benar-benar kayak mesin dieselnya. Nah, itu horsepower-nya itu besar sekali. Menurut saya gila sih itu mobil bensin dengan tenaga sebesar itu 172 HP horsepower ya. Kalau ini 150 dia dikecilkan tapi ada motor listriknya. Itu perpaduan hybrid seperti itu memang motor listrik itu torsinya lebih instan. Kelebihannya seperti itu. Ini memang halus sekali ini rasa berkendaranya. Beda banget sama Innova selama ini. Selain dia meninggalkan penggerak belakangnya, dia kan sekarang penggerak depan. Nah, ini memang tarikannya aja lebih instan karena tidak ada tenaga yang delay ke belakang. Nah, cuman saya penasaran ini sebenarnya karena dia sudah pakai listrik ya. Kan kalau di tol tuh Innova Reborn diesel itu kan ya segitu-itulah, kenceng-kenceng. Nah, ini nggak tahu kalau hybrid itu seperti apa karena biasanya motor listrik itu pasti dibatasi agar dia menjaga baterainya tadi itu. Tapi overall mestinya tetap bisa kenceng ini karena perpaduan mesin bensin dan motor listriknya itu. Kalau saat di jalan tol yang bekerja dua Pak, Dua ya. mesin bensin dan motor listrik sekaligus bekerja bersamaan. Oke. Karena dia butuh akselerasi juga dan juga torsinya dibutuhkan untuk kecepatan tinggi. Oke. Ya memang kalau kota-kota ini kalau baterainya dia penuh itu manfaatnya kita bisa ini ya EV mode tadi ya. Dan itu benar-benar kita matikan mesin bensinnya. Tapi kalau luar kota itu bisa nyala dua-duanya itu tadi. Makanya klaimnya itu konsumsi bahan bakarnya bisa 20 km per liter, bahkan melebihi mesin dieselnya. Oke, mesin diesel itu memang lebih bertenaga karena dia torsinya besar ya. Tapi kalau saya pribadi karena sekarang arahnya ke listrik, kalau saya sih lebih suka di listrik karena tenaganya lebih instan. Dan beberapa kali saya nyoba motor listrik itu mobil listrik itu lebih enak sih tarikannya. Bahkan torsinya itu karena instan bisa bannya itu sprint. Saya pernah coba salah satu mobil listrik itu gila sih sampai bannya sprint seperti itu. Nah, ini yang enak itu Mas Rizky di belakang karena dia sistemnya di belakang itu yang jadi highlight Innova Scenic yang Q itu captain seat. Captain seat dan ada ottoman-nya itu di Ya. di Kursi. betis ya di kursi bawah. Nah, kayak Alphard punya. Benar. Ini saya coba nih Mas. Benar itu sudah dicoba di belakang ya. Tapi yang keren ini karena sudah dibuka panoramiknya ini auranya itu jadi lebih terang. Dan kalau bikin vlog ini lebih lebih bagus hasilnya. Pencahayaan. Pencahayaannya bener. Kita tarik. Khasnya mesin bensin ya, raungannya ya. Namun memang karena dia penggerak depan dan sasisnya ini lebih rigid dan karena penggerak belakangnya itu kan awalnya berat ya, sekarang kan dikurangi jadi bobotnya lebih ringan. Alhasil ketika digas, nah seperti ini tarikannya luar biasa, responsif banget. Tapi makin saya gas-gas ini nggak enak ini, dia nggak ngecas ke baterai ya.
mestinya harus berjalan pelan-pelan. Sering macet, dia malah seneng karena baterainya sering keisi, karena dia energi generatifnya itu dari engine brake itu tadi. Dan ini pakai CVT, dia pertama kali Innova pakai teknologi CVT di transmisinya, jadi lebih halus, lebih smooth. Ya memang kalau turunan saya coba di Veloz saya itu, kalau CVT itu memang ada kelemahannya sih, kurang ada engine brake-nya. Tapi kalau cruising di tol luar biasa bikin efisien bahan bakar, memang kelebihannya di situ. Ini masuk lagi ya Pak? Yang arah Syaratan. Boleh dua Ini- kali Pak? Ininya cuma sekali sih Pak, SOP-nya, Sekali. Oh sekali ya. karena takutnya ada antrian juga yang lain. Oke. Yang mana ya? Sini ya. Ini juga ada hill start assist Pak. Jadi saat berkendara di jalan menanjak, misalkan macet, kita berhenti di tengah-tengah jalan menanjak tersebut, dia saat Coba kita berhenti. Ini hazard dulu ya. dia tidak akan mundur ke belakang. Nah ini coba hill start assist-nya ya. Sebenarnya ini fitur yang sekarang jadi standarnya Toyota sih. Termasuk di Veloz saya kemarin juga saya coba seperti ini, hasilnya ya sama sih, dia tidak akan mundur. Apalagi dia ada brake hold-nya, auto brake hold seperti ini malah enak kalau macet. Iya. Ngerambat itu enak sekali sih. Nyaman ya Mas kalau di daerah macet ke puncak atau kemana gitu ya? Ke Hmm, Malang bener. atau kemana gitu. Bener. Memang kalau sama Innova Reborn jauh, posisi berkendara, kualitas berkendaranya itu jauh sih. Kena paving seperti ini aja getarannya itu lebih minim, tapi memang terasa karena dia pakai ring 18 tadi. Tapi ring yang 18 tadi memang mestinya di tol itu lebih rigid ya. Nah ini instrumen Innova Zenith tipe Q yang model hybrid. Nah ini seperti ini, karena tadi itu baterainya kan 3 bar ya, dia harus lebih dari 3 bar baru dia bisa mengaktifkan EV mode sepenuhnya. Kalau kita tekan sekarang, nah ini dia masih belum bisa EV mode sepenuhnya, harus penuh atau lebih dari 3 bar tadi. Seperti ini. Ini head unitnya seperti ini. Saya tidak terlalu bahas head unit secara lengkap karena itu pasti panjang. Untuk panel AC-nya itu sudah digital, dan ini auto climate. Posisi transmisinya sudah pindah di dashboard. Sudah ada electric parking brake, ya electric parking brake, auto hold. Ini seperti yang di Veloz, drive mode. Nah ini kalau tekan sport mode seperti ini jadi merah. Nah ini kalau hijau itu mungkin eco mode, eco mode ya. Kalau ini normal seperti ini biru. Yang EV mode tadi karena masih belum 3 bar lebih. Nah ini traction control ya. Transmisinya sudah pakai CVT. Nah ini wireless chargingnya di sini ya Pak ya. Nah ini wireless chargingnya di sini. Ini ada di dalamnya juga bisa ada laci lagi ya. Nah ini seperti ini ada untuk cas di bawah transmisi. Nah kemudian ini ada juga port outlet, dan ini ada laci di sini ya. Lacinya itu nggak kayak yang Reborn. Kalau Reborn kan di atas lagi. Nah itu, nah ini kenapa ini Pak? Safety belt. Oh safety belt. Karena Oke. melepas safety belt, Oh dia gitu. akan mengeluarkan buzzer. Oke. Terus di sini ada ikon ion. Ini yang air purifier. Ini auto untuk lampunya. Ini untuk auto leveling. Oh voice command di belakang bisa dimatikan dari sini ya Pak ya. Iya, untuk buka bagasi. Ini tadi saya sudah coba lane tracing assist-nya. Ini sangat-sangat berguna. Pak ini kalau nyoba yang voice command-nya bisa nggak ya? Bisa. Bisa Tapi ya? kalau dicoba aja, dimajukan sedikit aja, Oke. biar nggak mengganggu. Oh iya lupa. Ini kalau dia Tidak menggunakan. ya tidak menggunakan sabuk,
dia itu tidak bisa auto release. Nah, kalau kita pasang sabuk dia bisa auto release handbrake-nya, electric brake-nya. Bagian fitur keselamatan juga Iya benar. dari kendaraan. Saya jadi terbiasa karena pakai Veloz juga seperti ini. Nah, ini kita ke P aja. Kita coba yang itu ya Pak ya. Tapi yang harus dimatikan dan dikunci. Oh dikunci ya. Ya. Oke, kita matikan. Sebentar. Ini kita coba fiturnya dari ini ya, voice command bagasinya. Ini gila sih, Nova. Harus dikunci dulu ya Pak ya. Kita dapat tutorial dari Bapak. Oh kalau dikunci, oh itu masuk bapaknya. Oh ini punyanya Li ya. Nah kalau kita kunci, terus langsung bilang ya Pak ya? Hai Innova. Oh. Kita coba ya. Hai Innova, buka bagasi. Ya ada settingannya. Oh gitu. Nah, kalau berisik ini dia kadang nggak respon. Oh gitu. Hai Innova, buka bagasi. Buka bagasi apa pintu Buka bagasi? Oh buka pintu ya. Hai Innova, buka pintu. Hai Innova, buka pintu. Karena berisik mas. Oh karena berisik nggak bisa ya. Oh bisa kalau jaraknya agak jauh gitu. Oke. Masanya ngomongin Hai Innova tutup pintu. Oke, kita coba. Hai Innova, tutup pintu. Kita harus menjauh. Nah, dia gagal. Useless banget. Hai Innova tutup pintu. Oke. Nah, keren lah. Tapi kalau saya sih sukanya Nggak ada. kick sensor sih, punyanya Fortuner. Nah ini kalau yang di belakang tadi, fitur yang bikin lega itu ada automaticnya seperti ini. Terus kemudian kursinya captain seat dan sudah dilengkapi panoramic sunroof yang tadi sudah kita coba. Dan di baris ketiga itu lebih luas karena dia sudah tidak pakai channel ke belakang atau gardan di belakang, jadi lebih luas. Untuk di sini ada rear seat entertainment dan ini pengaturan AC-nya. Kemudian ada charging kabel Type C ya. Kemudian yang di sini itu baterainya, baterai hybridnya ya. Nah, seperti itu. Untuk kualitasnya kita nggak bisa bilang ya karena ini batch pertama. Nah ini di sini soft touch dan di sini ornamennya hitam semua. Di sini ada ornamen silver. Untuk belakangnya saya nggak bisa nge-review lama-lama ini karena unit test terbatas karena antriannya juga banyak. Nah ini yang tadi kita sudah coba itu fitur. Nah kita nyalakan. Nah karena dia hybrid itu getarannya crankshaftnya itu nggak seberisik yang bensin konvensional, jadi langsung ber gitu. Nah itu kelebihannya dari mobil hybrid. Oke, kita matikan aja. Oke. Wah ini ada animasinya bunyi gitu. Pak, nanti Pak ya. Ya. Pak, saya makasih ya sudah dibantu. Iya. Wah, ini kita berterima kasih sama Mas Rizky dari Toyota Auto 2000 Jemur Sari. Kita dibantu untuk test drive Innova Scenic tipe Q ini. Oke, sekian dulu vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe. Selamat jumpa di vlog selanjutnya.